الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah maghrib dan i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok 15 Agustus di Aceh lumrah diperingati ataupun ditabalkan sebagai Hari Perdamaian. Lalu dibuat serangkaian acara dalam rangka yang memelihara nilai-nilai kedamaian agar terus terwujud di bumi Aceh ini. Jemaah yang mulia, ya kalau ditarik sejarahnya mungkin yang terdekat perdamaian itu adalah penandatanganan kesepakatan penghentian konflik pertikaian antara pihak pada tanggal 15 Agustus 2005, berarti usianya sekitar 19 tahun secara syamsiah. Maka hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan dari peringatan-peringatan tersebut tentu saja adalah istiqamahnya kita. Kalau kita hubungkan dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, istiqamahnya kita dalam menjaga nilai-nilai kedamaian yang dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis itu bisa digunakan dengan istilah as-sulhu, as-silm, as-salam, al-islah. Bahkan agama kita sendiri Islam adalah satu asal kata dengan as-salam yang bermakna dengan keselamatan dan kedamaian. Maka istiqamah dalam memelihara hal-hal yang bisa ataupun memelihara diri ataupun menjaga dan menjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak daripada nilai-nilai kedamaian itu adalah tuntutan daripada Al-Quran dan tuntutan daripada agama. Tidak hanya sekedar peringatan seremonial secara kedaerahan. Jamaah yang mulia, kalau kita tarik lebih jauh lagi untuk ukuran bangsa Indonesia, ya barangkali kita bisa mengingat nilai-nilai kedamaian ini secara utuh berawal dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terbebas daripada kezaliman, penjajahan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain lagi dari luar bangsa kita. Dan itu kalau kita hitung dengan hitungan qamariyah, hitungan hijriyah, itu sudah lebih 81 tahun. Pada bulan Ramadan diproklamasikan Indonesia, nanti Ramadan yang akan datang itu sudah berusia 82 tahun. Jamaah yang mulia, kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, dan inilah dia mungkin kedamaian yang lebih hakiki, yaitu kedamaian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini melibatkan langit. Dan itu sudah berumur 15 abad. Ya, 1460 tahun sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali menerima wahyu dan diseru untuk mengajak manusia kepada kedamaian Islam. Jauh daripada kezaliman-kezaliman yang masa jahiliyah itu yang berkuasa bukan orang yang baik tetapi orang yang kuat ataupun orang yang kaya ataupun orang yang punya pengaruh tertentu walaupun mungkin dia tidak baik, dan itu kita sudah baca dalam sejarah. Maka jemaah yang mulia, 1460 tahun atau 15 abad inilah yang patut sangat-sangat kita syukuri sebagai nilai kedamaian. Al-Quran, Al-Hadis, ya, mungkin kalau kita ambil kata-kata tadi, kata-kata salam, kata-kata sulhu islah, ya, akan kita dapati banyak ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang salam dan perdamaian. Tetapi secara kandungan makna, bukan hanya ayat-ayat dan hadis yang menggunakan kata tersebut, tapi hampir ya
Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran justru mengandung kedamaian. Kita ambil saja Al-Fatihah yang merupakan surat yang sangat utama, ya. Dia membuka Al-Quran sehingga disebut Al-Fatihah. Dia juga membuka nilai-nilai kedamaian pada umat Islam, ya. Maka Al-Fathu selain bermakna pembuka juga bermakna kemenangan. Artinya memberikan kita nilai-nilai yang kita butuhkan. Segala kenyamanan bagi manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fathan mubina, dengan suatu kemenangan yang benar, kemenangan yang sebenar-benarnya dan jelas yang nyata. Maka Al-Fatihah itu sendiri dan bahkan ayat-ayat surat-surat Al-Quran juga dimulai dengan Bismillah. Dan Bismillah itu adalah simbol kedamaian. Sehingga ada surat dalam Al-Quran yang diturunkan tidak dalam suasana damai, tapi dalam suasana peperangan, maka tidak dimulai dengan Bismillah, yaitu surah At-Taubah. Sedangkan seluruh surat yang lain diawali dengan simbol kedamaian itu, lafaz kedamaian, Bismillah. Juga di tengah-tengah sebuah surat menceritakan tentang apa yang ditulis oleh Raja Sulaiman, Nabiullah Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ucapan kedamaian dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis bukan untuk menantang perang, tetapi untuk mewujudkan perdamaian. Karena diketahui bahwa mereka menikmati bumi ini tetapi tidak menyembah yang memberi kenikmatan itu. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Sulaiman mengajak terhadap nilai kedamaian yang sebenarnya. Kita juga duduk di masjid ini, ya, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali mendirikan masjid dan seterusnya insyaallah sampai akhir zaman juga adalah tempat kedamaian. Walaupun dia bermakna tempat sujud, tetapi sujud itu juga sebagai simbol memancing kedamaian. Karena kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melimpahkan kedamaian. Dan orang yang merupakan musuh kita pun tidak akan menyerang orang yang sedang dalam keadaan sujud. Jadi dengan lawan dan dengan kawan, ya, sujud itu adalah sebagai satu wujud kedamaian. Maka tempat kita bersujud atau masjid ini juga adalah tempat yang penuh dengan kedamaian. Yang kadang-kadang juga dinamakan dengan simbol-simbol kedamaian. Seumpamanya masjid kita ini Raudhatul Jannah, ya, taman surga. Yang surga itu adalah puncak daripada segala kedamaian nanti. Sekarang kita berada di tamannya, kebun daripada surga. Bahkan jamaah yang mulia, keadaan-keadaan mukmin sekalipun seperti sebahagian saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, itu juga adalah kalau pandai kita mengambil nilai-nilai, di situ adalah nilai kedamaian. Allah istirahatkan dari kebisingan dunia. Sehat, madu engkau penuh dengan pergaulan di sana dan sini, ya. Maka bisa jadi ketika sakitlah kita merenung, kita bermuhasabah, ya. Orang yang menunggui kita menjadi teman bagi kita bermuhasabah, orang yang mengunjungi kita memberi kita juga nasihat-nasihat, atau sebaliknya kadang-kadang orang yang sakit itu yang memberi nasihat kepada orang yang berkunjung. Jadi menjadi suatu momen perdamaian juga ketika orang sakit. Maka kembali kepada Al-Fatihah tadi jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ayat keduanya juga walaupun itu bunyinya adalah pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kalau kita memuji Allah sebagai zat pencipta, Tuhan daripada segala alam semesta ini, itu adalah sebagai usaha kita untuk mendapatkan kedamaian dan seterusnya, apalagi Ar-Rahmanir Rahim, simbol kedamaian. Ini yang sangat kita harapkan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah melimpahkan sifat itu kepada sebahagian hamba-hambanya. Ini yang kita inginkan dari semua pihak. Apakah itu pemerintah, masyarakat itu sendiri, siapapun yang punya wewenang. Jadi kalau kita tadi kembalikan, mestinya kita hidup dalam penuh nilai kedamaian. Al-Quran, hadis, agama ini, tempat-tempat, kondisi mukmin itu seharusnya selalu dalam keadaan damai. Cuma yang jadi masalah, apakah dalam kenyataannya kita betul-betul menikmati kedamaian itu? Kok kadang-kadang di tempat kerja umpamanya ada kubu-kubu, ada konflik. Yang lebih parah lagi, kalau mendamaikan pihak yang berperang, itu mungkin bisa jadi lebih mudah dibanding mendamaikan orang yang berkonflik secara dingin. Hana tumupo,
Hana mengkeun, tapi hana mengen. Garu, berkubu-kubu. Di kantor, di tempat kerja, di organisasi umpamanya, ada kubu fulan, ada kubu fulan. Waten untuk suksesi umpamanya mubes 5 tahun sekali kada. Belah deh so calon, belah no so calon. Atau dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam sebuah kampung, nyobelah gesi, nyobelah tu apa dan sebagainya. Ini yang menjadi ironi bagi masyarakat yang beriman, jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya kita menikmati nilai-nilai keimanan itu secara penuh, secara utuh. Dalam Al-Fatihah yang kita baca itu semuanya adalah tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan kedamaian. Dalam peringatan-peringatan Hari Kedamaian Aceh itu kita ingin menikmati kedamaian. Dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu juga seperti itu. Bahkan yang kita katakan tadi, dalam seluruh nilai Islam yang sudah 15 abad ini membebaskan kita daripada musuh perdamaian yang paling abadi, yaitu kejahiliahan. Di saat orang-orang dizalimi tanpa ada nilai keadilan sedikit pun. Maka hadirin sidang jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat saja kita ambil yang langsung menggunakan kata-kata perdamaian. Dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika ada dua golongan dari orang-orang yang mukmin bertikai, inilah yang kita tadi katakan sebagai ironi. Mestinya kita penuh dengan nilai-nilai kedamaian, tetapi karena suatu faktor, ya, karena dorongan nafsu, gara-gara pemilu, sebentar lagi gara-gara pilkada, gara-gara kepentingan, kamu antuk-antuk, kamu pek-pek, kamu kengken dan sebagainya. Maka damaikanlah antara dua pihak tersebut. Ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah dia hakikat daripada orang-orang mukmin. Karena pada ayat berikutnya nanti ada innamal mu'minuna ikhwah. Hakikat daripada orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya. Fa aslihu baina akhawaikum, antara bersaudara itu harus selalu ada nilai-nilai kedamaian. Adong adun, penenang paki. Iban je paki adong adun. Aneh sekali itu. Maka orang-orang mukmin itu semuanya adalah bersaudara. Kalau sesudah ada usaha untuk perdamaian masih juga, ya, ada pihak yang masih berbuat aniaya kepada pihak yang lain, di sini baru Allah Subhanahu wa taala lebih tekankan lagi, faqatilul lati tabghi, coba perangilah. Cari cara, cari cara untuk menghilangkan sifat-sifat mereka itu supaya mereka tidak bisa lagi berbuat aniaya dan mereka itu kembali kepada perkara Allah Subhanahu wa taala, pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta tafi'a ila amrillah. Kai dengar dema apa yang gepegah li Al-Quran, li hadis, tengok dema. Di sinilah mungkin hal-hal yang tadinya ironi itu perlu kita hadapi dengan kesigapan, memahami nilai-nilai kedamaian yang ada dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kalau mereka sudah kembali, maka kembalilah wujudkan nilai-nilai kedamaian itu secara adil, secara seimbang, secara utuh. Wa aqsitu, dan juga tegakkanlah nilai-nilai keadilan dan bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Hadirin sidang jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamah di dalam kedamaian ini mudah-mudahan tidak hanya bertahan sekian tahun, bahkan ini sekian abad, tapi seumur-umur kita, ditambah nanti anak-anak kita dan seterusnya sampai tidak ada lagi umat mukmin di akhir zaman ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut seluruhnya, sudah hari kiamat, itu baru namanya hari huru-hara. Sepanjang masih ada mukmin, maka mestinya nilai-nilai kedamaian itu selalu ada di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.